Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Nurhastia Melinda dari Universitas Mercubuana dan dari Prodi S1 Akuntansi. Berikut nomor induk mahasiswa saya. Adapun dibuat video kali ini untuk memenuhi nilai tugas besar 2 kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Julius Nursyamsi. Di video kali ini saya membahas mengenai capaian pembelajaran 5, yaitu hak asasi manusia dan juga wawasan Nusantara, capaian pembelajaran 6 mengenai ketahanan nasional dan juga hubungan agama dan negara, capaian pembelajaran 7 mengenai otonomi daerah dan good governance, dan capaian pembelajaran ke-8 yaitu globalisasi. Simak baik-baik ya semuanya dari video kali ini. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang melekat pada manusia. HAM juga bersifat universal, yang artinya HAM berlaku di seluruh dunia dengan tetap memperhatikan, menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak sejak dari kandungan hingga meninggal. Pengelompokan hak asasi manusia. Yang pertama, yaitu adanya hak asasi pribadi atau personal right, yaitu meliputi hak untuk bebas menyatakan pendapat, bebas memeluk agama, bebas bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right. Hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual dan memanfaatkannya. Yang ketiga, right of legal quality. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, memilih, dan dipilih dalam pemilu. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Hak untuk memiliki pendidikan, mengembangkan kesenian atau kebudayaan, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang keenam, procedural right. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Misalnya, peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, dan lainnya. Hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu ada hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui di hadapan umum, dan hak tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Hak-hak tersebut adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib menghormati hak, artinya tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas dan tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban melindungi HAM, artinya ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM, artinya negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kegiatan masyarakat.
Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dalam pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua, laporkan setiap pelanggaran HAM. Materi Wawasan Nusantara. Hakikat Wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan Nusantara. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan nasional. Ajaran yang diyakini keberadaannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai kebijaksanaan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada paham geopolitik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara. Karena bagi Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara yang berdasarkan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Yang terakhir ada manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya bagi potensi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, pertimbangan luas wilayah teritorial. Geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia sendiri, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional ditinjau secara antropologis mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Rumusan ketahanan nasional sebagaimana disusun oleh Lemhanas adalah ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek
kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hubungan antara agama dan negara. Pengertian agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latine religio dan berakar pada kata kerja religere yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Banyak bahasa memiliki kata-kata yang dapat diterjemahkan sebagai agama, tetapi mereka mungkin menggunakannya dalam cara yang sangat berbeda dan beberapa tidak memiliki kata untuk mengungkapkan agama sama sekali. Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Lebih luasnya lagi, agama juga bisa diartikan sebagai jalan hidup, yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bersosialisasi, bagaimana kita beribadah. 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia: Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Hubungan Islam dan negara dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 pandangan. Paradigma integralistik. Paradigma ini hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam atau paradigma ini mengandung paham atau konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara. Kedua, paradigma simbiotik. Menurut pandangan ini, hubungan agama dan negara berada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya. Ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan 2 bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing warga negara. Jadi dapat dirangkumkan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis, jalan tengah antara sekularisme dan teokrasi. Keseimbangan dinamis adalah tidak ada pemisahan antara agama dan politik, namun masing-masing dapat saling mengisi dengan segala peranannya. Agama tetap memiliki daya kritis terhadap negara, dan negara punya kewajiban-kewajiban terhadap agama. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Sehingga otonomi adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Sedangkan menurut Benyamin Hussein dan Ateng Syarifuddin, otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Dasar-dasar pelaksanaan otonomi daerah yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu Ketetapan MPR RI Nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat yaitu Ketetapan MPR RI Nomor 5/MPR/2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yang pertama yaitu nyata. Prinsip nyata dalam artian otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Yang kedua yaitu dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk menjadi lebih maju. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Prinsip ini yaitu pemberian otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air dan penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan maksud otonomi. Selain itu terdapat 5 prinsip juga dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang pertama, kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus bisa memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, yaitu real dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah harus berupa otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Ketiga yaitu penyebaran. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerah. Yang keempat yaitu ada keserasian. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan juga tujuan di samping aspek pendemokrasian. Yang kelima yaitu pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Latar belakang perlunya OTDA. Yang pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Yang kedua, pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Tujuan OTDA dibagi menjadi 4, yakni yang pertama yaitu ada penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis. Yang kedua yaitu penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintah yang efisien. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Dan yang terakhir yaitu otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Apa sih yang dimaksud dengan good governance? Good governance didefinisikan sebagai sebuah kerangka kelembagaan secara keseluruhan yang mana warganya diperbolehkan berinteraksi secara bebas pada tingkat perbedaan untuk memenuhi aspirasi politik, ekonomi, dan sosial. Lalu apa saja prinsip good governance? 10 prinsip good governance. Yang pertama, akuntabilitas. Pengambilan keputusan di segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, pengawasan. Upaya terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan ketertiban swasta dan masyarakat luas. Yang ketiga, daya tangkap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Yang keempat, profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu membeli pelayanan yang mudah, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas. Pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Yang keenam, transparansi. Mampu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. Yang ketujuh, kesetaraan. Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedelapan, visi strategis dan wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas serta mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
Yang kesembilan, partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang ke-10, penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Lalu, apakah pemerintah Indonesia sudah memenuhi kriteria good governance? Mungkin beberapa kota besar sudah mampu untuk mewujudkan, tetapi masih kurang efektif dalam penerapannya terhadap pemerintahan, sehingga masih sulit untuk mencapai good governance yang sempurna. Good governance sendiri tercipta jika hubungan antara masyarakat dan pemerintah mampu bekerja sama dengan baik dalam setiap aspek kehidupan, sehingga mampu menciptakan good governance di daerah. Prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya good governance harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali. Pilar-pilar good governance. Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Adapun jenis lembaganya, yang pertama yaitu negara. Negara menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan akuntabel, menegakkan hukum, melindungi lingkungan hidup, serta mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Yang kedua, sektor swasta, menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, serta menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. Yang ketiga, masyarakat madani, yaitu menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik sebagai sarana checks and balance pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan sumber daya manusia, serta sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Apa itu globalisasi? Globalisasi diambil dari kata global atau universal, dan kata ini pertama kali diungkapkan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985. Globalisasi adalah proses suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Faktor terjadinya globalisasi. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun, kapanpun berada. Yang kedua, adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Ketiga, berkembangnya teknologi transportasi yang memudahkan akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, banyak produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, misalnya buru-buru pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Yang keempat, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Yang kelima, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua orang seperti video call, email, dan sosial media bukan lagi hal asing bagi masyarakat. Ketujuh, banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Yang kedelapan, terjadi pertukaran budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. Yang kesembilan, peran wanita yang mulai sejajar dengan pria sehingga wanita bisa bekerja di setiap bidang yang dikerjakan oleh pria. Kesepuluh, persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia maya. Yang ke-11, dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi wadah yang memungkinkan proses globalisasi berjalan dengan lancar. Ke-12, pemerintah lebih terbuka dan demokratis mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Ke-13, masuknya ideologi-ideologi asing sehingga kita harus berpegang teguh pada Pancasila.
Ke-14, banyak bahasa asing yang dipelajari di Indonesia seperti bahasa Mandarin, Jepang, Perancis, Jerman, Arab, dan Rusia. Bentuk globalisasi. Yang pertama yaitu ada globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh yang pertama, konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, yang kedua, media budaya masyarakat, yang ketiga, perjalanan luar negeri. Contoh globalisasi budaya. Yang pertama, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain. Kedua, globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya dimanapun dan kapanpun, lintas negara serta batasan waktu. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun dengan cepat, efektif, dan efisien. Contoh globalisasi komunikasi. Yang pertama, penggunaan HP sebagai alat komunikasi. Yang kedua, adanya video call sehingga kita tidak hanya dapat sekedar mendengar suara lawan bicara. Yang ketiga, adanya internet. Dan yang terakhir yaitu munculnya berita-berita dari digital. Ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi ini sangat berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Lantas, apakah itu perdagangan bebas? Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Adapun contohnya yang pertama yaitu EFTA, yang kedua AFTA, dan yang ketiga itu OPEC. Ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi. Yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Yang kedua, mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang keenam, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Yang keempat, globalisasi di bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Contoh globalisasi iptek, yang pertama pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Kelima, globalisasi bidang transportasi. Globalisasi transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Contoh globalisasi transportasi, yang pertama penggunaan kereta cepat Shinkansen, yang kedua penggunaan pesawat terbang tanpa pilot, tiga penggunaan mobil atau bus tanpa sopir, keempat penggunaan radar dan lain-lain. Faktor pendorong globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik.
Keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketujuh, mobilitas yang tinggi. Kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Kesembilan, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Yang kesepuluh, meningkatkan pembangunan. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama yaitu masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua yaitu lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Yang kelima, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keenam, orang menjadi lebih individualitis. Ketujuh, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. Kedelapan, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Kesembilan, munculnya sikap konsumtif atau boros. Kesepuluh, munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. Sekian